satunya udah meninggal. Iya, tapi ibu masih ada ya? Ibu masih ada, Alhamdulillah. ibu sehat, ibu aku siapkan ladang untuk berkebun segala macam. Biar dia beraktivitas gitu ya. Pokoknya dia udah sangat bahagia lah ya, kalau versiku ya sangat bahagia. Dan bener sih bahwa Tuhan yang kelihatan di rumah kita ya ibu kita itu. Bahkan guruku berani menggaransi, udahlah kamu nakal kayak gimana aja, asal kamu bisa bikin ibumu nangis bahagia, kamu selamat terus kemana-mana. Ini udah percaya omonganku gitu ya. Oh nggak tahu ya, tapi aku percaya utuh ya. Itu keren istilahnya. Aku percaya utuh gitu. Masya Allah, keren. Jadi memang sih kalau aku ditanya gitu sama teman-teman, keberhasilan TVB titik tolaknya tuh kapan sih? Sejak aku mindahin mama ke rumah. Lo, makin terkonfirmasi dong. Sejak aku mindahin mama ke rumah, nggak hanya memindahkan, tapi budget dinaikin. Oh iyalah. Keinginan dia dilakukan, dia punya wish apa dilakukan. Pokoknya aku gini, kalau ngelihat mama ngelamun sedikit aja, aku pasti tanya, Ma, apa yang mama pikirin? Mama ada sesuatu yang pengen dibeli, pengen apa? Atau ada sesuatu yang dipikirin mama mau ngasih ke orang atau gimana apa? Lalu dia cerita, itu kasihan Feb, keluarga kita yang di sana kayaknya anaknya butuh ini. Ya udah, aku transfer uang ke mama yang kasih ke dia. Tapi ternyata tidak semua orang memiliki kesadaran seperti yang TVB lakukan gitu. Aku sampai terheran-heran kadang ya. Kamu tuh udah kerja, udah nggak tinggal sama ibumu gitu ya. Kadang tiap bulan gitu ibunya ya nggak dikasih apa-apa, hanya memikirkan istrinya saja, anak-anaknya aja gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh menurutku jadi penyebab gitu. Jalan hidup kita menjadi mudah apa enggak gitu. Betul. Kebetulan aku terlahir, nggak tahu ya, aku setiap menginginkan apa tuh kayak mudah banget gitu. Sehingga aku pede gitu. Misal kayak mertua tuh, ini ada rumah dijual. Biar rumahnya agak besar lagi gitu. Udah beli. Meskipun aku baru punya uang 20 juta atau berapa, udah beli aja dulu. Gak ada uang teh. Iya. Tapi lunas. Akhirnya lunas juga gitu ya. Lunas gitu kan. Nyali aja gitu. Jadi kayaknya, memulai. Kayaknya memang percaya pada diri sendiri gitu ya. Terus kemudian nggak khawatir kurang gitu. Iya, betul. Hal-hal seperti ini yang kemudian akan memudahkan teman-teman dalam konteks finansial. Salah satu menurutku itu. Tapi ada benang merah sedikit nih Mas. Kasih stabilo sedikit. Oke. Berani memulai boleh. Tetapi kita juga harus mengukur cadangan tabungan semesta kita juga Mas. Benar. Jadi kalau misalnya kita memulai sesuatu tapi kita nggak punya cadangan kebaikan kita, bahan bakar untuk memenuhi ininya kan itu dari semua kebaikan yang kita lakukan sebetulnya. Seberapa besar wadah tubuh kita juga kita dedikasikan buat kehidupan ini. Jangan hanya cuma buat perut kita doang, buat suami, anak, istri, tok segitu. Tapi cobalah mulai berpikir untuk membesarkan wadah keberkahan tubuhmu. Bener banget tuh. Salah satu cara untuk memperbesar wadah rezeki ya dengan memikirkan nasib banyak orang. Iya. Dan yang lebih penting lagi khususnya buat anak-anak yang muda sih menurutku ini soal atensi sih. Kalau atensimu tuh setiap ada cewek cantik gitu ya udah kamu akan jadi playboy. Ya kan? Dapat atensimu ke jalan rezeki ya itu. Jadi peluang-peluang keluar ya. Makanya semua berawal dari atensi gitu ya. Meskipun dirimu miskin, tapi kalau atensimu bakal jadi orang yang kaya dan kamu percaya utuh di situ ya semesta akan menggiringmu ke jalan itu gitu. Makanya pentingnya naruh perhatian atensi ke yang situ. Serius gitu terhadap sesuatu yang ingin terjadi dalam hidupmu gitu. Karena gini Mas, aku mau cerita sedikit. Di dalam kehidupan ini kan ada energi potensi tanpa batas ya. Dia bentuknya potensi apapun gitu. Ini ada energi tanpa batas. Ketika kita memberikan atensi terhadap sesuatu, perhatian, terbentuklah koneksi. Ya, setuju. Ada jembatan keterhubungan tuh di situ. Dari yang bentuknya energi, dia berubah Mas jadi partikel-partikel. Inilah potensi menjadi material terjadi. Jadi memang harus ada atensi dulu untuk pada akhirnya terbentuklah koneksi. Keterhubungan itu. Ketika koneksi sudah terbentuk,
saat itulah hukum kelayakannya mulai kita persiapkan. Ya, hukum kelayakan itu macam-macam tuh. Bisa tabungan semesta, bisa kita mempersiapkan diri kita dalam kapasitas, kita jujur, kita baik, kita mengupgrade diri dan lain-lain. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, terus kita harus mulai dari mana ini semua? Mulai dari satu aja keputusan kecil yang bisa kamu ambil dalam kehidupan kamu. Satu keputusan kecil. Ketika kamu mau mulai berbisnis, ya mulai aja dulu dengan announce produk kamu, memberanikan diri gitu. Kembali lagi kuncinya keberanian juga itu perlu sih. Keberanian untuk memulai. Kadang-kala ide banyak, tapi kan kalau nggak dieksekusi nggak ada yang jadi, Mas. Bener nggak? Setuju. Dibutuhkan keberanian kan untuk memulai satu aksi tertentu. Dan gitu. biasanya kalau baru mulai mesti gagal ya. Iya. Tapi kan bukan gagalnya, yang penting kan bangkitnya. Bukan jatuhnya, yang penting mantulnya gitu. Iya, turun untuk dia bangkit naik lagi ke atas. Jadi pembelajaran terindah dari semua siklus cerita ini apa sih? Sadari bahwa di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, ada malaikat luar biasa yang bernama ibu. Atau bentuk kecil dari eksistensi Tuhan itu adalah ibumu gitu. Itu yang harus kamu bahagiakan terlebih dahulu. Oke Teh. Setuju ya? Ayo, satu segmen terakhir lagi barangkali Teh tentang ini Teh. Kadang ya bagi orang-orang yang mentalnya masih miskin, itu melihat orang lain yang sudah sukses, itu tuh kayak iri, panas gitu. Ya. Hatinya panas duluan gitu. Nah, saat lihat orang lain berhasil, maka mesti mikirnya netting gitu ya. Negative thinking dia. Nah, terkadang hal-hal seperti ini tidak kita sadari itu sebagai mental miskin. Yang jika kemudian mau kamu berprofesi sebagai apa saja dengan gaji berapapun, kalau mentalmu masih miskin, ya kamu sulit untuk take off secara kemakmuran gitu. Nah, aku lagi-lagi sangat pengen memperdalam hal ini supaya, jadi aku sekarang kalau bikin konten tuh Teh, lebih mengarah ke teman-teman yang masih muda-muda gitu. Karena nasib bangsa ini akan ditentukan oleh mereka ke depan gitu ya. Betul. Nah, paling nggak mereka harus terbebas dari penyakit mental miskin ini. Mereka harus punya software kemakmuran, kemakmuran gitu, prosperity conscious gitu. Nah, bagaimana Teh Feby memberikan tips-tips bagi anak-anak muda-muda yang mudah dikerjakan gitu ya, bagi Gen-Z gitu ya, biar dia nggak takut sama uang, biar dia nggak kekurangan, punya mental kekurangan, terus suka berbagi, nggak pelit gitu ya. Nah, ini Teh pesan untuk anak-anak yang muda-muda Teh. Untuk teman-teman anak-anak muda seusia Mas Hendra, muda seusia Habib nih, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa mental miskin bukan berarti dalam pemahaman orang itu nggak punya uang. Ketika orang itu punya uang, bisa jadi loh Mas, dia punya mental miskin. Bener. Karena itu terjadi juga tuh sama adalah di keluarga aku yang seperti itu. Jadi mental miskin itu apa sih? Mental miskin bukan tentang saldo dia ada berapa di rekening. Kalau yang memang nggak punya uang ya udahlah ya, itu udah jelas gitu ya. Tapi kalau ternyata dia banyak uang, bisa jadi dia juga mental miskin. Jadi mental miskin itu apa? Mental miskin itu adalah suatu mindset, suatu rasa yang rasanya kurang terus. Bentar ya, aku pause jenak ya. Bos mobil kan ngajak aku ketemu, kita ketemu ya berapa orang gitu ya. Kita makan di resto. Dia sampai bela-belain nggak makan. Takutnya dia yang disuruh bayar. Nah, hal kayak gitu aku sering menjumpai dulu. Mental miskin. Iya, jadi gini, mental miskin itu adalah rasa batin yang rasanya kekurangan, rasanya iri ngelihat keberhasilan orang, rasanya kok apa yang dia punya limit gitu, maksudnya limited atau terbatas. Jadi ada satu mental tertentu yang dia merasakan ini kurang gitu. Itu ngupgrade-nya gimana sih? Kurang kasih sayang, kurang cinta, kurang. Rasanya kurang. Ngupgrade-nya gimana? Kadang kan
beli sayur aja gitu ya, dibatasin gitu ya. Dibatasin atau ada tukang sayur, udah tahu tukang sayurnya pakai gerobak, udah tahu tukang sayurnya kakek-kakek, udah tahu tukang sayurnya gerobaknya udah jelek banget. Kita tahu tuh yang jualan tuh nggak mampu sebetulnya. Beli cabe nih, cabenya ditawar seabis-abisnya nawar. Dari harga 10.000, wah udahlah segini sampai parah banget. Itu mental miskin, Mas. Itu mental miskin gitu. Jadi kalau kita ngelihat seseorang yang tampaknya dia kakek-kakek atau nenek-nenek, dia jualan apapun, nggak usah ditawar lah. Tapi kayak gitu tuh, menurutku ya Teh, itu bisa berubah karena satu faktor pertemanan juga, faktor lingkungan juga. Kalau misalnya aku berteman sama, aku tuh pernah ya, aku belum bisa kayak gitu dulu gitu. Jadi waktu di mobil setiap ada orang yang sekiranya kasihan gitu berhenti kasih 10.000, 20.000 dan terus dia ngajarin aku tuh kayak gitu cara ngajarin dia. Dia bawa uang segini Beb, yang 5.000-an gini, naik Fortuner kemana-mana gitu ya. Setiap ada orang berhenti, dia pengen ngajarin aku gitu. Akhirnya kan aku punya data, oh hidup tuh kayak gitu ya harusnya. Iya. Nah makanya pertemanan tuh penting. Pertemanan itu penting karena semua masuk lewat 5 panca indera kita. Dan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu terekam, tersimpan di bawah sadar kita. Pertanyaan berikutnya tadi yang dari Mas Hendra, Teh Feby, terus kita mulai dari mana? Kalau ternyata di dalam rasa hati kita tuh ada rasa kekurangan itu, mulai dari mana? Dari sebuah kesadaran. Kesadaran tentang apa? Sadari dulu sama kamu di state apa kamu sekarang berada. Di state apa kamu sekarang berada. Aku ngerasain kekurangan Teh. Berarti sadari aku saat ini ada di state mental miskin kekurangan. Oke? Setelah itu pelan-pelan terbuka untuk menyadari itu bukan sejatinya kamu. Oke. Jadi semua solusi itu ada di titik kesadaran, Mas. Ketika di titik sekarang, ini buat teman-teman semua bisa kok dipraktekin. Duduk sebentar, jujur sama diri sendiri. Kamu lagi ngerasain apa? Teh, aku resah sama utang, Teh. Teh, aku ketakutan. Teh, aku baru diputusin pacar. Teh, aku income-ku masih 1 juta per bulan kurang. Di state apa saat ini kamu berada? Kita mulai dari situ aja, Mas. Ya, kita mulai dari situ ya. Ini buat siapapun bisa kan berarti kan? Mau dalam minus, mau dalam utang segala macam itu bisa. Ini kan yang terjadi sama semua alumni Abundant Revolution, Mas. Iya, Teh. Jadi di titik state apa saat ini kamu berada? Teh, aku dalam ketakutan dan kekurangan. Jujur dulu nih, di state apa? Aku masih mental miskin. Kuncinya ada di sadari itu bukan sejatinya kamu. Ini identitas lamamu. Tadi kan Mas Hendra nanya, terus cara ngerubahnya gimana? Mulai dari mana? Dari situ. Dari berhenti di titik kesadaran mana situasi kamu saat ini. Ketika kamu udah tahu nih, ini di state, aku masih ada di state mental miskin, kekurangan. Buktinya aku masih ngerasain ini. Satu, sadari itu bukan kamu. Itu satu. Kedua, sebetulnya sejatinya kamu apaan sih? State sejati kamu tuh kelimpahan. Jadi ada 2 nih. Ada cerita identitas lama yang rasanya kurang. Ini ada identitas baru, kelimpahan. Setelah itu, izinkan kamu terbuka. Izinkan kamu terbuka untuk melihat 2 hal ini. Berikutnya, kamu pilih yang mana? Hidup ini cuma pilihan sebetulnya. Jadi untuk merubah nasib, Mas Hendra, cuma butuh 1 detik untuk memilih. Katanya Bosman, semudah membalik telapak tangan. Kan cuma gini doang dari sini. Pindah ke sini. Tapi masalahnya adalah di alumni ataupun di banyak teman-teman, di mulut doang nih Mas, dia ngomong identitas lama selesai, identitas baru mulai, cuma di mulut aja.
habitnya nggak berubah. Itulah dibutuhkan 30 hari daily rutin Oke. untuk merubah habit itu. Iya. Di situ Mas perubahannya. Jadi dari rasa kekurangan berpindahlah batinmu untuk melihat ke dalam. Oh ternyata aslinya aku, blueprintnya aku itu adalah kelimpahan. Karena kan kamu percikannya. Iya. Kalau dibilang percikannya kan semua sifat-sifat dia template Betul. ada di kamu gitu loh. Nah, ini karena mungkin ya Teh ya, karena tadi kan kita bilang ya, teman itu kan sangat ngaruh ya. Sangat. Even TVB pun juga mempengaruhi hidupku gitu ya. Sama-sama aku juga. Yang lainnya juga sama. Nah, kan tidak mungkin teman-teman akan ketemu triliuner sendirian kan nggak mungkin. Nah, kita memfasilitasi nanti Iya, di betul. reuni itu, dan aku pengen Reuni sedikit ya, share. sip. Aku pengen sedikit share ini. Hmm. Ini orang Teh. Ini orang Misteri guest ini misteri yang nanti guest tanggal ini. 25 datang. Iya, di reuni sama Mas Arif RH. Ya. Ini orang dia tuh menurutku level kesadarannya udah advance secara kemakmuran ya. Dia bener-bener nggak pernah menunjukkan kekayaannya ke sembarang orang. Dia bener-bener low profile. Sangat. Dia bener-bener mengasihi, bahkan teman-temanku yang lagi kena masalah, yang lagi butuh ditemenin gitu, ditemenin dengan sepenuh hati. Ditemenin. Di telepon, dikasih masukan, tuh orangnya sebaik itu. Masya Ya kan? Nah, aku pengen paling enggak teman-teman pernah ketemu langsung gitu kan, ada data. Oh, aku ada pernah contohnya ketemu nih gitu ini ya. gitu ya. Terus termasuk yang di Ngajari Sobat Camp juga kita menghadirkan bos bener-bener low profile. Sangat. Dia bener-bener mengasihi, bahkan teman-temanku yang lagi kena masalah, yang lagi butuh ditemenin gitu, ditemenin dengan sepenuh hati. Ditemenin. Di telepon, dikasih masukan, tuh orangnya sebaik itu. Masya Ya kan? Nah, aku pengen paling enggak teman-teman pernah ketemu langsung gitu kan, ada data. Oh, aku ada pernah contohnya ketemu nih gitu ini ya. gitu ya. Terus termasuk yang di Ngajari Sobat Camp juga kita menghadirkan bosman. Teman-teman kan kadang susah ketemu bosman sendirian, Waduh, susahnya bukan main. Susah lah kalau nggak ada. Susah main, bener. Susahnya bukan main pokoknya bosman tuh. Nah, kita pengen hadirkan itu ya, biar teman-teman datanya, aku pernah ketemu bosman, aku pernah belajar sama di beliau langsung, vibrasinya keren dan lain sebagainya gitu. Jadi acara-acara yang dihelat Ngaji Roso tuh nggak lain dan nggak bukan adalah demi pertumbuhan kita bersama. Ya. Ya, kita makin makmur, makin bahagia, makin sejahtera, makin saleh gitu ya, makin peduli sama orang lain gitu ya. Dan sekali lagi buat sahabat yang nggak bisa ketemu langsung pun juga bisa mengakses acara-acaranya secara online. Ya, betul sekali. 2 hari lagi kita ada Quantum Alignment, teman-teman yang mau Jangan dilewatkan, yang mau seru. ikut kelas sama Teh Febi ya, 350.000, silakan chat Mbak Dara. Ya. Tanggal 6, kita start jam berapa? 7. Jam 7 malam Jam ya? 7 malam, betul. Jam 7 malam, nanti teman-teman dapat audio juga. Ya. Dan setelah itu jangan lupa tanggal 25 ya, batch 26 online 26. dan offline. Dan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ini teman. Reuninya juga terbuka untuk Reuninya umum. juga terbuka untuk umum. Jadi ini buat siapa aja. Buat semua teman-teman, Iya. siapapun itu. Buat para remaja juga untuk mempersiapkan masa depan mereka lebih awal, karena kita ada rilis bareng Mas Hendra. Kita ada rilis bersama dan itu powerful sekali. Bisa lebih dari 200 orang insya Allah gitu ya. Dan akan ada quantum jam bersama. Goal-goal kita quantum jamkan, kita lepaskan. Dan yang paling seru ada Mas Arif RH dan juga ada Mr. Guest. Dan yang lebih penting networking. Nah itu dia, ketemu teman baru. Ketemu teman baru yang sefrekuensi, Jejaring baru. yang vibes-nya bagus-bagus, Yeah. yang sadar untuk bertumbuh bersama, Yes. dan terkadang peluang bisnis tercipta dari Dari pertemuan-pertemuan situ, itu. betul. Gitu. Dan kita akan kedatangan alumni yang dari Australia loh. Ya, ya. Dan mungkin 1-2 alumni akan kita kasih kesempatan untuk testimoni ya. Karena yang manifest mobil Force datang. Aku sudah bilang sama misteri guest-nya, pokoknya aku mau yang simple-simple aja, yang bikin dirimu naik level segitu gitu ya. Itu tuh pokoknya share semua, nanti aku interview di panggung ya. Entah aku sendiri atau sama Teteh, nggak penting. Yang penting pokoknya itu Cerita kasih yang tersampaikan. simple-simple, biar teman-teman tuh bisa meng-copy paste, aku berarti layak dan bisa seperti itu.
Sangat bisa sebetulnya, Nah. karena semua potensinya ditanamnya sama. Betul. Luar biasa sekali. Saya pikir itu teman-teman Teman-teman, thank semuanya. you. Mungkin aku akan break beberapa jam, sore aku baru akan ketemu sama Teteh lagi ya Iya, teman-teman ya. kita break Mungkin makan sore siang dulu. sampai malam kali ya Betul. teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Kita ketemu Thank lagi you. nanti ya.